Persiapkanlah masa depanmu bersama UKDC. Mari bergabung bersama kami. Persiapkanlah masa depanmu bersama UKDC. Mari bergabung bersama kami. Persiapkanlah masa depanmu bersama UKDC. Mari bergabung bersama kami. Persiapkanlah masa depanmu bersama UKDC. Mari bergabung bersama kami. Persiapkanlah masa depanmu bersama UKDC. Mari bergabung bersama kami.
Persiapkanlah masa depanmu bersama UKDC. Mari bergabung Bersama kami. Persiapkanlah masa depanmu bersama UKDC. Mari bergabung Bersama kami.
Mohon perhatian bagi Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian. Perkenalkan, saya Lois Natasha, selaku mahasiswi Universitas Katolik Dharma Cendika yang akan menjadi MC pada acara siang hari ini. Dan sebelum memulai acara, saya akan membacakan tata tertib yang terdapat pada kuliah umum pada pagi hari ini. Yang pertama, peserta diharapkan menyalakan kamera saat kuliah umum berlangsung, kecuali apabila ada hal yang mendesak. Yang kedua, peserta diharapkan menyalakan kamera saat kuliah umum berlangsung. Dan yang ketiga, peserta diharapkan menonaktifkan mikrofon. Dan yang keempat, pertanyaan dapat diajukan melalui fitur kolom Zoom dan juga dengan format nama, asal instansi, dan pertanyaan yang diajukan. Yang kelima, peserta diharapkan mengikuti acara kuliah umum hingga pada akhir acara. Dan yang keenam, link absensi terkait sertifikat akan diberikan melalui fitur chatting Zoom. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan bagi kita semua. Yang kami hormati Ibu Retno Dewi Pulungsari, Sarjana Hukum, Magister Sains, Magister Hukum, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Katolik Dharma Cendika. Yang kami hormati Ibu Dian Eti Mayasari, Sarjana Hukum, Magister Hukum, selaku Kaprodi Fakultas Hukum Universitas Katolik Dharma Cendika. Yang kami hormati Bapak Ubed Bagus Razali, Sarjana Hukum Islam, selaku narasumber pada kuliah umum seri kelima, serta Bapak Ibu dan juga rekan-rekan peserta kuliah umum yang berbahagia. Dengan senantiasa kami mengucapkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, sehingga kita semua dapat berpartisipasi dalam acara kuliah umum seri yang kelima ini, terkait penerapan asas dan teori dalam hukum acara di Pengadilan Agama pada hari ini 4 Desember 2021. Sebelum memulai acara kuliah umum ini, terlebih dahulu kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya, dan kepada seluruh peserta diharapkan untuk dapat duduk dengan tegap, serta meletakkan tangan kanan di dada sebelah kiri. Kepada yang bertugas, kami persilahkan. Baiklah, terima kasih peserta semua. Yang selanjutnya, sebelum kita memulai acara,
Kita akan berdoa terlebih dahulu sesuai dengan agama serta kepercayaan kita masing-masing. Doa pembuka akan dipimpin oleh Bernadette Gisela, mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Katolik Dharma Cendika. Waktu dan tempat saya persilakan. Baik, selamat pagi kepada seluruh peserta panitia dan juga para dosen yang telah hadir hari ini. Sebelum kita memulai acara hari ini, terlebih dahulu kita akan mengawali dengan doa. Doa saya pimpin secara Katolik, yang lainnya dapat menyesuaikan. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah Bapa, kami berhimpun di hadapan-Mu. Terima kasih atas penyertaan-Mu pada siang hari ini, dan datanglah ke tengah kami. Tinggallah bersama kami, serta terangilah hati kami. Pada hari ini, kami berkumpul di acara ini, guna memulai aktivitas kami. Kami mohon pula, berkatilah dan sertailah kami selalu. Berkatilah juga para dosen dan narasumber yang akan membawakan kuliah umum siang ini. Begitu juga panitia penyelenggara dipenuhi oleh Roh Kudus-Mu, agar kuliah umum ini dapat berjalan dengan lancar. Semua doa yang kurang sempurna ini kami panjatkan ke dalam hadirat-Mu, Putra-Mu, Tuhan Yesus Kristus. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Baiklah, memasuki agenda selanjutnya, kita akan mendengarkan sambutan dari Ibu Dekan Fakultas Hukum Universitas Katolik Dharma Cendika, Ibu Retno Dewi Pulungsari, Sarjana Hukum, Magister Sains, Magister Hukum, yang sekaligus akan membuka acara kuliah umum pada pagi hari ini. Waktu dan tempat kami persilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi. Saya ucapkan kepada teman-teman mahasiswa dan yang saya hormati Bapak Ubed Bagus Basari. Terima kasih banyak Bapak atas segala kesempatan yang diberikan kepada kami untuk bisa belajar tentang hukum acara di dalam pengadilan agama. Kami Bapak di kampus di Fakultas Hukum ini kami belum mempelajari lebih dalam tentang bagaimana beracara di pengadilan agama. Jadi ini adalah waktu yang sangat berharga buat kami untuk bisa mendengar dan belajar secara langsung dari Bapak selaku hakim di pengadilan agama Selat Panjang. Kami sangat merasa berharga sekali, berbangga sekali bisa berjumpa dengan Bapak yang sudah meluangkan waktu untuk kami. Jelas lagi lah, nggak mungkin. Untuk teman-teman mahasiswa, ini adalah kali kelima untuk kuliah umum ini. Memang Bapak kami melakukan rangkaian kegiatan hukum acara karena terkait dengan bertemu dan berjumpa dengan profesi masing-masing, dan yang paling sangat kami nantikan adalah ketemu dengan Pak Ubed di sini. Untuk itu kami mengucap banyak terima kasih. Untuk teman-teman, selamat belajar. Mohon maaf di belakang saya ramai karena ada acara untuk rapat kerja di kampus. Untuk itu, untuk teman-teman, ini adalah waktu yang sangat baik untuk teman-teman belajar. Silahkan untuk bisa menggali lebih banyak, lebih dalam lagi dari sumber yang sangat berharga. Untuk itu, saya ucapkan selamat berkuliah umum untuk teman-teman semua. Dengan ini, untuk kuliah umum ini saya buka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Dean atas sambutannya. Yang selanjutnya, saya akan memperkenalkan moderator pada acara serial kuliah umum pada siang hari ini, yakni Bapak Martisan Yeksi Anakota, Sarjana Hukum, Magister Hukum, selaku dosen kemahasiswaan Universitas Katolik Dharma Cendika. Beliau telah mengampu beberapa mata kuliah, telah menempuh sarjana di Universitas Patimura pada tahun 2013, dan menempuh magister di Universitas Diponegoro pada tahun 2018, serta telah menyelesaikan publikasi ilmiah dari tahun 2019 hingga tahun 2021. Baiklah, saat ini kita akan memasuki acara kuliah umum seri yang kelima ini dengan judul Penerapan Asas dan Teori dalam Hukum Acara di Pengadilan Agama yang akan dipandu oleh moderator kami. Kepada moderator, kami persilakan. Terima kasih, Saudari Luisa Natasha, selaku
MC pada acara pagi hari ini. Selamat pagi untuk seluruh rekan mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Katolik Dharma Candika Surabaya maupun mahasiswa hukum dari kampus lain. Yang terhormat juga Ibu Dekan yang sudah membuka acara. Terima kasih banyak. Dan hari ini kita akan masuk ke kuliah umum yang kelima dengan tema penerapan asas dan teori dalam hukum acara pengadilan agama. Kita bersama tahu bahwa ruang lingkup peradilan ada pengadilan agama, pengadilan militer, pengadilan tata usaha negara. Nah, salah satunya yang mungkin di Fakultas Hukum UKDIC sendiri belum mendapatkan materi yaitu mengenai hukum acara pengadilan agama seperti yang sudah disampaikan oleh Ibu Dekan tadi dalam sambutannya. Nah, maka pagi hari ini kita telah menghadirkan seorang hakim yang berkompeten untuk memberikan materi terkait penerapan asas dan teori dalam hukum acara di pengadilan agama. Saya akan memperkenalkan pemateri kita di pagi hari ini. Beliau ialah Bapak Ubed Bagus Razali, Sarjana Hukum Islam, seorang hakim pada Pengadilan Agama Selat Panjang yang saat ini bertugas dari periode 2020 sampai sekarang. Namun riwayat jabatan beliau pernah juga menduduki jabatan di Komisi Yudisial Penghubung Wilayah Jawa Timur sebagai asisten penghubung tahun 2013 hingga 2017. Kemudian punya rentetan keaktifan di organisasi sejak masih berkuliah hingga saat ini. Dan beliau punya satu hobi yaitu membaca buku dan menulis. Nah, satu hobi yang perlu untuk kita semua selaku mahasiswa juga mencontoh karena hobi yang baik. Oke, itu perkenalan singkat Bapak Ubed Bagus Razali, Sarjana Hukum Islam yang akan menjadi pemateri pada kuliah umum pagi hari ini. Tanpa berlama lagi, saya persilahkan Pak Ubed untuk mengisi ruang ini dengan materi yang sudah Bapak siapkan. Silakan Pak Ubed. Terima kasih. Selamat siang. Salam sejahtera. Om Swastiastu, Namo Buddhaya untuk kita semua. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Dekan, Ibu Retno yang telah membuka acara ini dan mengundang saya untuk dapat memberikan materi kuliah umum di Universitas Katolik Dharma Candika. Ini tentu sebuah kesempatan yang luar biasa bagi saya untuk bisa menjalin komunikasi dengan Bapak Ibu, teman-teman mahasiswa sekalian, sekaligus ya untuk karena bagaimanapun juga ruang lingkup pengadilan itu di bawah Mahkamah Agung ada 4 yang tadi sudah disebutkan, yakni pengadilan umum atau pengadilan negeri, pengadilan agama, pengadilan militer, dan pengadilan tata usaha negara. Sebelumnya saya juga ucapkan terima kasih kepada Bapak Yano Anakota selaku moderator pada siang hari ini. Baik, untuk mempersingkat waktu, mungkin saya mohon izin untuk memberikan men-share screen ya materi pada pagi hari ini, atau mungkin bisa dibantu oleh panitia Bapak untuk materi siang hari ini. Baik Pak, mohon panitia bisa tolong dibantu Pak Ubed untuk share screen-nya agar nanti mempermudah. Ya. Oke, silakan Pak. Baik, terima kasih atas kesempatannya untuk memberikan materi tentang asas dan teori hukum acara di pengadilan agama ya.
Sebelum kita masuk kepada asas dan teori hukum acara di pengadilan agama, tentu nanti akan saya berikan juga materi mengenai sejarah latar belakang pengadilan agama itu ada di Indonesia, itu sejarahnya bagaimana sehingga ada sampai dengan saat ini. Karena itu berkaitan juga nanti dengan hukum acara, berkaitan dengan itu satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan, rentetan sejarah itu karena kan menjadi satu bagian. Baik, bisa dilanjut, Bapak. Nah, jadi sebelum kita masuk kepada hukum acara, tentu kita bisa di sini melihat bahwasannya Indonesia itu sebelum merdeka, di situ ada yang namanya kerajaan-kerajaan dengan berbagai corak dan latar belakang. Salah satunya adalah kerajaan Islam yang ada di Nusantara, di mana jumlah kerajaan Islam yang ada di Nusantara itu kurang lebih berjumlah 99, dengan rincian kerajaan Islam yang ada di Sumatera itu 31 kerajaan, di Kalimantan ada 20 kerajaan, di Jawa dan Madura itu 12 kerajaan. Kalau di Jawa itu cuma ada 9 ya, di 9, dan di Madura ada 3. Sedangkan di NTT dan NTB itu ada 7, 6 di NTB dan 1 di NTT. Di Sulawesi ada 22 kerajaan dan di Maluku ada 7 kerajaan. Ini cikal bakal, dan pada saat itu sistem atau struktur pengadilan itu sangat berbeda seperti yang ada sekarang, tapi sama saja ada pengadilan yang berjenjang juga. Dan pada saat itu hakim-hakimnya itu ditunjuk atau diangkat langsung oleh raja dan sultan. Seperti itu. Mungkin bisa dilanjut slide-nya. Setelah itu masuk yang namanya Belanda, di mana pada saat itu negara kita dijajah oleh Belanda, dan pada saat itu terjadi perubahan mengenai struktur pengadilan. Kalau di zaman kerajaan itu masih ada yang namanya peradilan kampung, tapi di zaman Belanda sudah tidak ada lagi. Ketika ada Belanda, di situ strukturnya adalah yang tertinggi adalah peradilan gubernemen, yang kemudian di bawahnya adalah peradilan pribumi, ada kemudian peradilan swapraja dan peradilan agama serta peradilan desa. Dan di dalam Stalbat tahun 1855 nomor 2 pada pasal 7 RR, di situ disebutkan bahwasannya pengadilan agama tidak berwenang dalam perkara pidana. Yang kedua, apabila menurut hukum agama, perkara tersebut harus diputuskan oleh pengadilan agama. Sebab pada masa kerajaan, itu pengadilan agama yang berada di bawah kerajaan-kerajaan Islam memiliki kewenangan selain mengurus masalah perdata, juga pidana. Makanya, namun pada saat Belanda masuk, di situ Belanda mengeluarkan Stalbat dan memangkas kewenangan pengadilan agama sehingga tidak lagi berwenang dalam menangani perkara pidana itu. Bisa dilanjut, Pak? Nah, kita di sini bisa melihat bahwasannya pada tahun 1845 di situ ada Willem Christian van der Burg yang memunculkan teori. Beliau ini adalah ahli hukum dari Belanda yang memunculkan sebuah teori yang bernama receptio in complexu, di mana di sini dasar dari
Stadblad yang dikeluarkan oleh Belanda tahun 85 ya, 85 tadi, itu dasarnya adalah bagi orang Islam berlaku penuh hukum Islam, sebab ia memeluk agama Islam walaupun dalam pelaksanaannya ada penyimpangan-penyimpangan. Di sini maksudnya ya kita tahu apa namanya, dalam kehidupan beragama tentu di situ ada orang yang taat beragama, ada yang apa ya, mungkin hanya KTP-nya saja seperti itu. Nah, makanya disitulah maksudnya penyimpangan. Makanya kemudian dari teori receptio in complexio ini, pemerintahan Hindia Belanda menerbitkan kembali yang namanya Stadblad 1882 nomor 1502, di mana pengadilan agama yang ada di Jawa dan Madura itu diresmikan dengan sebutan Pristrat, sedangkan pengadilan yang ada di luar Jawa itu disebut dengan pengadilan Serambi. Baik, bisa dilanjut, Bapak. Namun, pada tahun 1857, ahli hukum Belanda yang lainnya, yakni Snodgrass, melahirkan sebuah teori yang bernama teori receptio, di mana teori receptio ini menitikberatkan bahwasannya hukum Islam itu dapat dianggap sebagai hukum masyarakat dan dapat diterapkan di masyarakat apabila telah memenuhi syarat sebagai hukum adat atau yang diterima oleh hukum adat. Yang kedua, sekalipun sudah diterima, kaidah hukum Islam tidak boleh bertentangan dengan undang-undang Hindia Belanda, seperti itu. Selanjutnya kita bisa lanjut. Oleh karena itu, dengan adanya dua teori tersebut, yakni teori receptio dan teori receptio in complexio, maka di situ kewenangan pengadilan agama untuk Jawa yang berada di Jawa dan Madura diubah dengan Stadblad nomor 1937, nomor 116 dan 610. Di mana perubahan tersebut membagi apa namanya, sebagaimana yang ada di dalam HIR RBG ya. Kenapa ada HIR dan RBG itu dasarnya juga dari sini, karena ada pemisahan yang dilakukan oleh pemerintah Hindia Belanda melalui Stadblad 1937 ini, sehingga ada pengaturan pengadilan yang ada di Jawa dan Madura menggunakan RBG dan di luar Jawa dan Madura menggunakan HIR, dasarnya seperti itu. Dan perubahan ini juga menitikberatkan bahwasannya masalah waris, kewenangan untuk menyelesaikan perkara waris diserahkan kepada pengadilan umum atau pengadilan negeri dengan pertimbangan bahwa hukum waris Islam itu belum menjadi hukum adat. Sedangkan di daerah Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur, melalui Stadblad 1937 nomor 638 dan 639 itu diberi nama kerapatan kodi ya, kerapatan kodi. Dan jadi kenapa diberikan nama kerapatan kodi dan Serambi? Karena pada zaman kerajaan-kerajaan waktu Indonesia belum merdeka, enggak boleh, butuh aja. Nah,
pengadilan-pengadilan yang ada di Nusantara itu memiliki nama yang berbeda-beda. Makanya oleh Belanda diberikan nama agar memiliki kesamaan nama, namun kesamaan nama itu tetap mengacu kepada daerah masing-masing. Seperti di Sumatera tadi ada istilah, di Aceh begitu ya, menggunakan istilah Serambi, pengadilan Serambi. Sedangkan di Kalimantan itu menggunakan istilah kerapatan kodi dan kerapatan kodi besar, seperti itu. Baik, bisa dilanjut. Nah, ini kita masuk kepada pengadilan agama pada masa setelah kemerdekaan. Jadi 1 tahun pasca merdeka, pembinaan pengadilan agama itu berpindah kepada Kementerian Agama dari Kementerian Kehakiman melalui PP nomor 5/SD/1946. Dan di dalam Undang-Undang nomor 19 tahun 48, pengadilan agama dimasukkan ke dalam ruang lingkup pengadilan umum. Jadi pengadilan agama mungkin kalau kita lihat pada zaman itu sama halnya seperti pengadilan tipikor, pengadilan niaga, karena dia di bawah pengadilan umum pada saat itu. Dan berdasarkan Undang-Undang Darurat nomor 1 tahun 1951, di situ dihapus yang namanya peradilan swapraja dan peradilan desa. Ini peradilan swapraja dan peradilan desa ini adalah peradilan asli ya, peradilan pertama yang ada di Nusantara sebelum Indonesia merdeka, namanya peradilan-peradilan swapraja, peradilan desa, peradilan kampung, dulu namanya seperti itu. Bisa dilanjut? Namun Undang-Undang nomor 19 tahun 48 itu dicabut dengan adanya Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 tentang peradilan agama yang berlaku sejak 29 Desember tahun 1989. Namun sebelumnya pengadilan agama ini, pengadilan militer dan pengadilan tata usaha negara itu satu kesatuan begitu ya, itu mulai disejajarkan dengan peradilan umum itu sejak adanya Undang-Undang nomor 14 tahun 1970 tentang kekuasaan kehakiman. Jadi kalau dulu pada masa kekuasaan kehakiman yang diakui itu hanya peradilan umum, sedangkan peradilan militer itu masih di bawah militer, dan pengadilan tun itu sama nasibnya seperti pengadilan agama di bawah peradilan umum. Namun dengan adanya Undang-Undang nomor 14 tahun 1970, maka pengadilan agama dan pengadilan tun itu disejajarkan dengan pengadilan umum. Itu sejarah cikal bakal kenapa ada pengadilan agama, pengadilan tun, dan militer yang kemudian baru bergabung terakhir ya, kalau militer baru bergabung terakhir. Kemudian dalam perkembangannya jumlah pengadilan agama semakin banyak karena dasarnya adalah pemekaran daerah, pemekaran wilayah yang terjadi karena sistem yang ada di negara kita adalah sistem otonomi daerah. Di situ dampak dari otonomi daerah, maka sebuah daerah yang dinilai sanggup untuk menyelenggarakan pemerintahan sendiri, maka diberikan kewenangan untuk melakukan pemekaran daerah. Salah satunya adalah Kabupaten Kepulauan Meranti, tempat saya bertugas. Selat Panjang itu nama ibu kota ya. Nama daerahnya Kabupaten Kepulauan Meranti, itu baru lahir 11 tahun yang lalu. Jadi masih baru dampak dari pemekaran daerah ini. Bisa dilanjut, Pak? Jadi sumber hukum Islam ini ada Al-Quran, ada hadis, ada ijma, dan ada qiyas. Ini ada sumber hukum. Yang ini menjadi dasar hukum material yang digunakan oleh hakim-hakim di pengadilan agama.
Bisa dilanjut. Jadi selain keempat tadi, atau di dalam ijma dan kias, itu banyak sekali kitab-kitab kuning ya, kitab kuning yang membahas tentang hukum materi dan hukum acara yang ada di pengadilan agama. Yang itu dasarnya tentu dari Risalatul Qodi yang ada pada zaman Nabi begitu. Namun karena pada saat itu hakim-hakim ini masih belum ada rujukan, makanya setiap hakim pengadilan agama itu putusannya berbeda-beda. Putusannya berbeda-beda dengan menggunakan dasar dari 13 kitab ini. 13 kitab ini menjadi dasar hakim di pengadilan agama untuk memutuskan sebuah perkara. Karena berbeda-beda itulah maka lahirnya Undang-Undang Nomor 7 tahun 89 tentang pengadilan agama, yang itu kemudian dilanjutkan dengan, bisa dilanjut Pak, slide-nya. Bisa dilanjut. Impres nomor 1 tahun 91 tentang kompilasi hukum Islam. Jadi 13 kitab yang tadi itu disatukan di dalam dan dibuat melalui produk hukum nasional ya, Impres nomor 1 tahun 91 tentang kompilasi hukum Islam. Jadi dengan adanya kompilasi hukum Islam ini sudah tidak ada lagi perbedaan pemikiran antara hakim-hakim karena 13 kitab tersebut sudah dijadikan satu dan dalam sebuah kompilasi hukum Islam, dikodifikasi melalui hukum positif seperti itu. Nah, ini adalah dasar hukum material pengadilan agama. Di situ ada Undang-Undang Nomor 1 tahun 74 tentang perkawinan, Undang PP Nomor 9 tahun 75 tentang peraturan pelaksana Undang-Undang Nomor 1 tahun 74 tentang perkawinan. Kemudian ada Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 91 tentang kompilasi hukum Islam. Ada Pasal 49 tahun Undang-Undang Nomor 7 tahun 89 ya tentang peradilan agama, dan perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 89 itu adalah Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006. Namun di dalam Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 disinilah ada penambahan di pasal 49 yakni huruf I, di situ ditambahkan tentang perkara ekonomi syariah. Jadi dari dasar itulah kemudian pengadilan agama menerima perkara-perkara yang berkaitan dengan sengketa ekonomi. Terus kemudian ada Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008 tentang ekonomi syariah, Perma Nomor 2 tahun 2008 tentang kompilasi hukum ekonomi syariah, Perma Nomor 14 tahun 2016 tentang tata cara penyelesaian sengketa ekonomi syariah. Selain undang-undang ini tentu ada undang-undang peradilan agama yang terbaru tentang Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009, perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 71 tahun 89. Mungkin bisa dilanjut. Selain masalah perdata, peradilan agama itu juga memiliki kewenangan untuk menyelesaikan perkara pidana. Namun itu hanya terbatas di Aceh. Kenapa hanya di Aceh? Ini tidak lepas dari sejarah latar belakang ketika Aceh ingin lepas dari negara Indonesia. Di mana pada saat itu terjadi perundingan yang terjadi di Helsinki, di mana waktu itu yang menjadi perwakilan dari negara kita adalah Bapak Wakil Presiden Yusuf Kala. Dan hasil perundingan Helsinki ternyata membuahkan hasil Aceh tidak menjadi lepas, namun meminta diberikan keistimewaan. Salah satunya adalah untuk melaksanakan
syariat Islam yang ada di Aceh. Sedangkan kalau kita tahu yang di Timur-Timur itu lepas, jadi antara Timur-Timur dan Aceh ini jaraknya sama. Kalau di Timur-Timur negara kita tidak bisa mencegah karena di situ masyarakat melalui referendum menginginkan berpisah dari Indonesia, sedangkan Aceh itu dapat dicegah untuk mendirikan negara sendiri dengan dampak atau akibatnya adalah diberikan kewenangan khusus yakni untuk menyelenggarakan syariat Islam di Aceh. Dasarnya adalah Undang-Undang Nomor 44 Tahun 99 tentang penyelenggaraan keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh. Karena daerah istimewa itu tentu memiliki latar belakang sejarah seperti Jogja begitu. Kenapa daerah istimewa Jogja diberikan keistimewaan dan Aceh diberikan keistimewaan baru sejak tahun 99. Kemudian ada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang otonomi khusus bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nangro Aceh Darussalam. Kemudian ada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh dan Perda Nomor 5 Tahun 2000 tentang pelaksanaan syariat Islam yang ada di Aceh. Bisa dilanjut? Dan di Aceh, akibat dari pelaksanaan syariat Islam itu, maka di sana lahirlah yang namanya konun. Konun itu semacam perda ya, tingkatannya tingkatan perda. Makanya dia hanya berlaku di Aceh saja. Ada konun nomor 10 tahun 2002 tentang peradilan syariat Islam. Ini dasar penerapan dari pengadilan di Aceh. Di Aceh itu nama pengadilannya bukan pengadilan agama. Khusus di Aceh ya, saat ini namanya adalah Mahkamah Syariah. Mahkamah Syariah. Yang kedua adalah Konun nomor 11 tahun 2002 tentang pelaksanaan syariat Islam di bidang akidah, ibadah, dan syiar Islam. Kemudian ada Konun 12 tahun 2003 tentang minuman khamr dan sejenisnya. Khamr ini miras seperti itu. Bahasa Arabnya khamr. Konun 13 tahun 2003 tentang maisir atau perjudian. Konun 14 tahun 2003 tentang kholwat atau mesum begitu ya bahasanya. Kemudian ada Konun nomor 10 tahun 2007 tentang Baitul Mal. Ada Konun nomor 7 tahun 2013 tentang hukum acara jinayat, hukum acara pidana yang berlaku di Mahkamah Syariah Aceh. Nah, yang kemudian ada Konun nomor 6 tahun 2016 tentang hukum jinayat. Jadi Konun nomor 12, 13, dan 14 itu dihapus dan dimasukkan menjadi satu menjadi Konun nomor 6 tahun 2014. Dan ada Pergub Aceh nomor 5 tahun 2018 tentang pelaksanaan hukum acara jinayat yang ada di Aceh. Ini bisa dilanjut. Nah, ini muatan hukum jinayat yang ada di Aceh tadi sudah saya sebutkan, mungkin bisa di next saja. Dan ini lembaga-lembaga yang berkaitan dengan pelaksanaan syariat Islam di Aceh. Di sana ada Majelis Permusyawaratan Ulama. Jadi seperti DPRD di Aceh itu namanya Majelis Permusyawaratan Ulama, gitu ya. Dasarnya dari Konun Perda nomor 3 tahun 2020 dan diatur terakhir dengan Konun nomor 2 tahun 2009. Kemudian ada Dinas Syariat Islam di situ. Dasarnya dari Perda nomor 33 tahun 2001. Dan kemudian ada ini Mahkamah Syariah. Mahkamah Syariah dibentuk dengan Konun nomor 10 tahun 2002 tentang peradilan syariat Islam. Makanya kalau di Aceh namanya bukan pengadilan agama tapi Mahkamah Syariah. Kalau untuk bandingnya, tingkat banding Mahkamah Syariah Banda Aceh namanya. Tapi kalau di pengadilan tingkat pertamanya Mahkamah Syariah. Kemudian ada Badan Baitul Mal, ada Wilayatul Hisbah. Jadi Wilayatul Hisbah ini adalah penyidik untuk perkara syariat Islam yang ada di Aceh.
Mungkin gambarannya wilayatul hisbah ini seperti Satpol PP begitu ya, yang diberikan kewenangan untuk melakukan penyidikan seperti polisi di dalam perkara jinayah, perkara pidana yang ada di Aceh. Hanya beberapa saja perkara jinayah yang tadi saya sebutkan itu, sedangkan yang lain tetap masuk ke pengadilan negeri. Jadi di Aceh tetap masih ada pengadilan negeri dan mahkamah syariah. Dan yang melakukan penyidikan itu adalah wilayatul hisbah namanya. Dari wilayatul hisbah akan dilanjutkan untuk penuntutannya tetap menggunakan kejaksaan dan baru diproses di pengadilan, di mahkamah syariah. Bisa dilanjut? Nah, ini berkaitan dengan kompilasi hukum Islam. Kita masuk baru ke kompilasi hukum Islam mengenai dasar yang tadi saya sebutkan. Kompilasi hukum Islam ini terdiri dari 3 buku, sama seperti BW, di mana buku pertama itu mengatur tentang perkawinan melalui pasal 1 sampai pasal 170, dan buku kedua tentang kewarisan, pasal 171 sampai 214, dan buku ketiga tentang hukum perwakafan yang diatur di pasal 215 sampai dengan 229. Bisa dilanjut? Nah, di dalam penjelasan pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 89 mengenai perkawinan itu turunannya ada banyak sekali. Di situ ada yang pertama izin beristri lebih dari 1. Karena prinsipnya tetap di negara kita adalah monogami. Namun di dalam Islam diberi batasan untuk dapat istilahnya beristri lebih dari 1, tapi dengan batasan sampai dengan 4. Makanya ada istilah monogami secara khusus, harus mendapat izin ketika ada orang Islam yang ingin menikah lebih dari 1. Yang kedua adalah izin untuk melangsungkan perkawinan bagi orang yang belum berusia 21 tahun. Dalam hal orang tua atau wali, dalam garis lurus ada perbedaan pendapat. Yang ketiga ada dispensasi kawin. Dispensasi kawin ini adalah keinginan atau izin yang diberikan oleh pengadilan bagi seseorang yang ingin menikah apabila dia masih belum memenuhi batas umur untuk menikah, di mana di dalam putusan MK yang terbaru yang itu sudah diperbarui melalui Perma, itu adalah 19 tahun untuk laki-laki dan perempuan. Terus ada pencegahan perkawinan, ada penolakan perkawinan, ada pembatalan perkawinan, ada gugatan kelalaian atas kewajiban suami atau istri. Jadi suami yang tidak memberikan nafkah dapat digugat melalui pengadilan agama. Yang kedua, yang selanjutnya adalah perceraian karena talak. Ini yang istilahnya kalau di pengadilan agama adalah perkara CT, cerai talak. Cerai talak itu perkara yang diajukan oleh suami. Makanya namanya perkara cerai talak. Sedangkan gugatan perceraian, cerai gugat, itu adalah perkara yang diajukan oleh istri, namanya cerai gugat CG. Yang selanjutnya adalah penyelesaian harta bersama, dan yang selanjutnya adalah mengenai penguasaan anak-anak atau yang disebut hadonah. Ya, bisa dilanjut. Yang selanjutnya adalah ibu dapat memikul biaya pemeliharaan dan pendidikan anak bila mana bapak yang seharusnya bertanggung jawab tidak memenuhi. Itu seorang ibu dapat meminta izin ke pengadilan ya untuk ditetapkan seperti itu. Terus kemudian penentuan kewajiban pemberian biaya penghidupan oleh suami kepada bekas istri atau penentuan suatu kewajiban bagi bekas istri. Jadi istri yang dicerai itu di situ ada kewajiban dari suami untuk diberikan. Kemudian ada tentang sah tidaknya seorang anak. Ada pencabutan kekuasaan orang tua, ada pencabutan kekuasaan wali, penunjukan orang lain sebagai wali. Dalam hal kekuasaan wali tersebut dicabut, ada kemudian menunjuk seorang wali dalam hal seorang anak yang belum cukup umur 18 tahun
yang ditinggal oleh kedua orang tuanya, padahal tidak ada penunjukan wali oleh orang tuanya. Ada pembebanan kewajiban ganti rugi terhadap wali yang menyebabkan kerugian atas harta benda anak yang ada di bawah kekuasaan. Yang kemudian ada penetapan asal-usul seorang anak. Terus kemudian ada putusan tentang penolakan pemberian keterangan untuk melakukan perkawinan campuran, karena di negara kita masih belum diberikan atau belum ada ruang untuk dapat menikah berbeda agama begitu ya. Yang selanjutnya ada pernyataan tentang sah tidaknya suatu perkawinan yang terjadi sebelum adanya Undang-Undang Perkawinan nomor 1 tahun 74 seperti itu. Bisa dilanjut? Nah, sebelum masuk ke ekonomi syariah saya sampaikan dulu. Jadi kalau di bidang perkawinan tadi ada 22 kewenangan ya, masalah perkawinan yang tadi sudah saya sebutkan. Sedangkan di perkara ekonomi syariah, berdasarkan penjelasan pasal 49 Undang-Undang nomor 3 tahun 2006 tentang perubahan Undang-Undang nomor 7 tahun 89 tentang peradilan agama, perkara ekonomi syariah itu terdiri dari perbankan syariah, lembaga keuangan mikro syariah, asuransi syariah, reasuransi syariah, reksadana syariah, obligasi syariah, dan surat berharga berjangka menengah syariah, sekuritas syariah, pembiayaan syariah, pegadaian syariah, dana pensiun lembaga keuangan syariah, dan bisnis syariah. Baik, bisa dilanjut. Kita masuk baru ke hukum acara. Ini baru masuk kepada hukum acara. Tadi mengenai hukum material ya, sejarah, kemudian hukum material, dan yang ini baru masuk ke hukum acara. Jadi pada dasarnya hukum acara yang berlaku di pengadilan agama sesuai pasal 54 Undang-Undang nomor 7 tahun 89 adalah hukum acara yang berlaku pada pengadilan dalam lingkungan peradilan agama adalah hukum acara perdata yang berlaku pada pengadilan lingkungan dalam lingkungan pengadilan umum, kecuali yang telah diatur secara khusus dalam hal undang-undang ini. Jadi pada prinsipnya untuk hukum acaranya berlaku sama dengan perdata, kecuali diatur secara khusus melalui undang-undang yang ada yang lainnya. Sebagaimana kita ketahui, fungsi dari hukum acara adalah untuk mempertahankan dan menegakkan hukum material, di mana sumber hukum material yang terdapat dalam hukum positif itu meliputi undang-undang, jurisprudensi, doktrin, dan hukum yang ada di dalam kehidupan masyarakat atau hukum adat. Dan tujuan dari penegakan hukum adalah untuk mewujudkan keadilan, kepastian, dan kemanfaatan. Itu adalah fungsi hukum acara yang kita ketahui. Baik, bisa dilanjut. Jadi ini ada asas-asas yang ada di dalam hukum perkawinan. Ya, di situ ada asas sukarela. Ada asas sukarela ini artinya laki-laki dan perempuan atau seorang suami dan istri sama-sama melakukan tugas dan tanggung jawab secara sukarela. Tidak ada paksaan. Kemudian ada asas persetujuan dari kedua belah pihak, ada asas kebebasan memilih, ada asas kemitraan. Jadi suami istri itu pada prinsipnya kemitraan ya, yang saling membutuhkan. Dan kemudian ada asas berlaku untuk selama-lamanya. Jadi pernikahan itu adalah untuk selama-lamanya. Dan ada yang tadi saya katakan asas monogami terbuka. Karena negara kita tetap menganut asas monogami, artinya beristri itu hanya satu, namun karena di dalam Islam itu terbuka peluang, menurut ajaran Islam dapat beristri lebih dari satu hingga batasannya adalah 4, makanya di situ asasnya adalah asas monogami terbuka. Sehingga ketika ada seorang yang ingin beristri lebih dari satu, menurut agama Islam dia harus mengajukan izin, dan di situ akan disidangkan, diperiksa terlebih dahulu oleh pengadilan apakah dapat
bapak diizinkan atau tidak untuk menambah istri. Sedangkan di dalam asas-asas warisan Islam itu ada asas ijbari. Asas ijbari ini asas otomatis. Jadi ketika orang tua meninggal, tentu anak akan mendapatkan harta dari orang tua tersebut secara otomatis. Yang kedua adalah asas bilateral. Jadi mewarisi dari kedua belah pihak. Artinya anak akan mewarisi dari bapak dan ibunya, seperti itu. Tidak hanya ibunya saja, tapi bapak dan ibu. Yang kemudian ada asas individual, asas keadilan berimbang, dan asas akibat kematian. Jadi karena waris baru muncul ketika orang tua itu meninggal dunia. Ketika dia belum meninggal dunia, maka tidak bisa disebut sebagai harta waris, seperti itu. Duduk, Pak. Duduk, Pak. Duduk, Pak. Apa belum selesai? Bisa dilanjut, Bapak? Mohon maaf. Nah, ini adalah asas-asas persidangan. Jadi di sini untuk hukum acara ada asas personalitas keislaman. Makanya di pengadilan agama yang nggak boleh yang bisa berperkara di pengadilan agama adalah orang-orang yang beragama Islam. Yang kedua, asas penundukan diri secara sukarela. Asas penundukan diri secara sukarela ini artinya bagi orang-orang yang beragama non-muslim begitu, yang selain Islam, dapat berperkara di pengadilan agama dalam perkara ekonomi syariah. Kenapa? Karena ketika kemarin diresmikan Bank Syariah Indonesia, BSI, yang penggabungan antara Bank BRI Syariah, Bank Mandiri Syariah, dan Bank BNI Syariah menjadi BSI. Di situ dikatakan oleh Wakil Presiden, yakni Bapak Ma'ruf Amin, bahwasanya Bank Syariah itu terbuka untuk siapapun, dan di dalam Undang-Undang Perbankan juga tidak dibatasi bahwa yang dapat menjadi nasabah di perbankan syariah itu adalah hanya orang Islam saja, tidak. Makanya di situ ketika dalam perkara ekonomi syariah, apabila ada orang di luar Islam yang menggunakan jasa perbankan syariah, maka nanti dalam perjanjiannya itu akan menggunakan akad syariah tentunya. Akad syariah, makanya ketika akad syariah pengadilan yang ditunjuk oleh perbankan syariah itu pasti adalah pengadilan agama. Ketika pengadilan agama, maka di situ orang non-Islam begitu dapat berperkara dengan dasar bahwa dia menundukkan diri terhadap hukum Islam secara sukarela melalui dasar akad itu tadi, khusus untuk ekonomi syariah. Yang selanjutnya adalah persidangan terbuka untuk umum. Nah, namun pada dasarnya persidangan yang ada di pengadilan agama itu terbuka untuk umum. Hanya dikecualikan dalam perkara-perkara perkawinan, itu sifatnya adalah tertutup karena di situ menjaga identitas, untuk melindungi atau menjaga identitas dari para pihak. Yang selanjutnya adalah ada asas persamaan hukum atau equality before the law, dan persamaan kedudukan di mana hakim wajib mendengarkan kedua belah pihak secara berimbang, audit alteram partem. Dan yang selanjutnya adalah hakim bersifat aktif, di mana hakim bersifat aktif ini dalam arti yang kita tahu secara perdata itu kan hakim bersifat pasif begitu ya. Namun hakim juga bisa bersifat aktif dalam konteks tertentu, seperti membuat surat gugatan bagi masyarakat yang buta huruf ketika dia ditunjuk oleh ketua pengadilan, kan sudah diatur di dalam HIR dan RPG itu. Yang selanjutnya adalah memberikan penjelasan tentang bagaimana tata cara beracara secara prodio atau secara cuma-cuma bagi masyarakat yang kurang mampu. Selanjutnya adalah memberikan penjelasan tentang alat-alat bukti yang dapat
diterima oleh pengadilan itu apa saja. Karena kita tahu masyarakat yang berperkara di pengadilan itu tidak semuanya adalah orang hukum, sehingga di situ perlu mendapat penjelasan. Yang ketiga atau yang selanjutnya adalah penjelasan tentang bagaimana tata cara memberikan jawaban dan bantahan terhadap dasar-dasar gugatan yang diajukan oleh penggugat seperti itu. Memberikan penjelasan tentang panggilan secara resmi dan patut itu seperti apa. Kemudian juga banding dan kasasi serta verset dan rekonvensi itu seperti apa. Serta membuat atau memformulasikan akta perdamaian. Karena ketika sebelum persidangan di dalam Perma 1 tahun 2016 di situ disebutkan wajib untuk menempuh upaya mediasi terlebih dahulu. Ketika mediasi berhasil, tentu di situ masyarakat yang kesulitan di dalam membuat akta perdamaian, maka di situ hakim akan membantu memformulasikan akta perdamaian. Baik, bisa dilanjut? Ya, di dalam perkara ekonomi syariah itu secara hukum acara ada dua. Yang pertama adalah gugatan dengan acara biasa dan gugatan dengan acara sederhana, di mana gugatan dengan acara sederhana ini lahir karena proses berperkara atau proses penyelesaian perkara perdata itu sangat lama, termasuk berjenjang, itu membutuhkan waktu yang sangat lama. Makanya pemerintah Indonesia saat ini menginginkan adanya proses yang cepat dalam untuk memberikan asas kemanfaatan, kepastian, dan keadilan. Makanya di situ Mahkamah Agung mengeluarkan sebuah terobosan dengan melahirkan acara sederhana, di mana di dalam acara sederhana ini itu dapat diputus dalam jangka waktu 35 sampai 79 hari. Baik, bisa dilanjut. Nah, ini bisa kita lihat perbandingannya. Ketika di pengadilan tingkat pertama, secara hukum acara dengan menggunakan hukum acara biasa itu maksimal sesuai Perma nomor 2 tahun 2014 itu dibatasi 5 bulan. Sedangkan di pengadilan tingkat banding itu maksimal 3 bulan. Dan di pengadilan tingkat kasasi atau PK sesuai SEMA nomor 214 garing KMA garing SK garing 12 Romawi tahun 2014 itu maksimal 290 hari. Tapi dengan gugatan sederhana sesuai Perma nomor 2 tahun 2015 yang diperbarui dengan Perma nomor 4 tahun 2019 tentang tata cara penyelesaian gugatan sederhana itu maksimal 25 hari. Harus sudah putus seperti itu. Bisa dilanjut? Ya, ini muatan materi perubahan di dalam Perma nomor 4 tahun 2019 tentang perubahan Perma nomor 2 tahun 2015. Di situ ada perubahan nilai kerugian material ya, nilai gugatan material. Kalau dulu di Perma nomor 2 tahun 2015 adalah maksimal 250 juta, namun saat ini 500 juta. Jadi batasannya 500 juta. Yang selanjutnya ada yang namanya sita jaminan dan unmanning. Jika di Perma nomor 2 tahun 2015 itu tidak diatur tentang unmanning dan sita jaminan. Tapi di dalam Perma nomor 4 2019 untuk menjamin efektivitas, kepastian, maka di situ diatur tentang unmanning dan sita jaminan. Kemudian diatur juga tentang prosedur berperkara secara elektronik atau e-court dan e-litigasi yang diatur di Perma 1 tahun 2019 sebagai pembaruan peradilan ya. Yang keempat adalah tidak berlaku lagi batas domisili. Kalau di Perma nomor 2 tahun 2015
di situ diatur yang dapat berperkara dengan gugatan sederhana itu masih dalam ruang lingkup satu kabupaten atau satu wilayah yurisdiksi dari pengadilan agama yang menyidangkan perkara. Jadi hanya kalau di Surabaya tentu hanya orang yang tinggal di Surabaya dengan orang yang tinggal di Surabaya saja, tapi tidak bisa menjangkau keluar. Tapi dengan adanya perma ini, maka dapat melalui perluasan definisi kuasa hukum. Jadi di situ kuasa hukum juga dapat melalui bantuan kuasa hukum. Baik, bisa dilanjut. Ya, ini adalah e-court, di mana di dalam e-court itu ada e-filing. Saya kira teman-teman mahasiswa sudah belajar ya tentang pembaruan peradilan tentang e-court. Di situ ada e-filing untuk pendaftaran perkara secara elektronik, ada e-payment pembayaran secara elektronik, terus ada e-summon untuk pemanggilan para pihak secara elektronik, dan yang terbaru adalah e-litigasi, yakni persidangan perkara secara elektronik. Yang semua itu diatur di Perma 1 tahun 2019. Baik, bisa dilanjut. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Apabila ada yang nanti ingin ditanyakan bisa silakan. Dan mohon maaf apabila masih ada yang terlewat jika ada yang masih belum saya sampaikan. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih atas waktunya. Ya, terima kasih Pak Ubed untuk pemaparan materi yang sangat menyeluruh, mulai dari sejak zaman kerajaan, bahwa memang ya Pak, kita tidak bisa menyangkal bahwa ada pluralisme hukum yang memang sudah mendarah daging di dalam budaya Indonesia sendiri, bahwa kita tahu bersama bahwa secara keseluruhan ada sistem hukum, ada 4 sistem hukum besar, ada sistem hukum Eropa kontinental, ada common law, ada sistem hukum adat, dan juga kemudian ada sistem hukum Islam. Yang Indonesia sendiri, keempat-empatnya itu semua ada di sistem hukum Indonesia. Nah, jadi mari kita masuk ke sesi tanya jawab dan diskusi. Banyak hal rekan-rekan yang dapat rekan-rekan tanyakan. Saya juga punya beberapa pertanyaan yang saya rasa pertanyaan ini memang sangat cocok untuk ditanyakan kepada Pak Ubed di pagi menjelang siang hari ini. Tapi saya mengutamakan terlebih dahulu para peserta. Silahkan. Oke, Pak Ubed, ada satu sudah membuka sesi kita di pagi hari ini, Pak Davianus Hartoni Edi. Silakan Pak, boleh memperkenalkan diri dan sekaligus menyampaikan pertanyaannya langsung kepada Pak Ubed. Silakan. Terima kasih Pak Ubed atas kesempatannya. Terima kasih Pak Yan selaku moderator. Pertanyaan saya mungkin tidak berkaitan dengan regulasi ya. Saya pikir kalau regulasi itu sudah cukup jelas, dinamikanya pun akan berkisar pada dinamika hukum sendiri ya, sebagai hukum yang dinamis. Tetapi yang ingin saya tanyakan adalah menyangkut sebuah permasalahan yang sifatnya filosofis. Kenapa saya katakan demikian? Karena perkawinan ini kan sebenarnya diawali dengan sebuah interaksi ya, interaksi sosial di mana orang saling mengenal, lalu berpacaran, lalu bersepakat untuk menikah, atau entah dia melalui pacaran atau tidak, tapi intinya dia akan mengesahkan itu dengan sebuah perkawinan. Tetapi yang ingin saya tanyakan adalah landasan bahwa hukum agama itu dalam pasal, kalau saya tidak salah, dalam Undang-Undang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 itu pasal 2 itu menyebutkan bahwa undang-undang itu sebuah perkawinan dianggap sah apabila sesuai dengan agama, betul ya Pak ya, kalau tidak salah, masing-masingnya. Jadi secara filosofis hal ini kan menentang kodrati manusia yang saling berinteraksi ya. Ketika orang berinteraksi, dia dibatasi oleh kepercayaan agamanya, ya kan. Akhirnya dia terhambat ketika akan mau menikah. Dan saya kira ini sebuah problem yang menjadi
problem umum dan akhirnya banyak timbul permasalahan-permasalahan yang terjadi. Nah, konsep ini seharusnya kan kalau kita melihat dari sisi utilitas hukum, maka ini tidak sejalan. Ketika hukum itu harus berguna, maka dia harus mengakomodir kebutuhan masyarakatnya. Dalam konteks yang berbeda, hal ini menurut saya akan menempatkan orang pada pembatasan-pembatasan dan sekat-sekat tertentu. Misalnya orang dia saling mencintai tapi beragama yang berbeda. Nah, sebenarnya saya ingin mengelaborasi apa sih sebenarnya konsep dasar kenapa harus berdasarkan kepercayaan. Padahal kalau kita berbicara tentang perasaan cinta yang mendasari, ini ya saya agak melankolis Pak ya. Perasaan cinta yang mendasari orang itu kan, itu tidak ada sekat yang dia bisa tertarik sama orang yang berbeda agama. Atas dasar itu, mungkin supaya saya tidak memperpanjang, mungkin saya minta pendapat atau konsep apa sih konsep fundamental yang dikembangkan di Indonesia ini sehingga tercipta undang-undang itu. Saya dengar sudah ada perma Pak yang berupa jurisprudensi yang berkaitan dengan kawin campur ini. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Tony untuk pertanyaannya. Langsung to the point tentang dari segi filosofisnya. Pak Ubed, saya persilahkan waktu untuk menjawabnya. Terima kasih Bapak atas pertanyaannya. Yang jelas mengenai konsep lahirnya pasal 2 tentang agama dan kepercayaan di dalam proses pernikahan, itu yang membuat produk undang-undang ini adalah eksekutif dan legislatif. Kami sebagai hakim ini hanya bertugas menegakkan. Artinya kami tidak masuk ke ranah itu, artinya kami tidak bisa mencampuri sesuai kewenangan lembaga begitu ya. Mereka punya kewenangan, tentu kami juga memiliki kewenangan dan kami tidak memiliki kewenangan di situ. Namun yang perlu dilihat di sini adalah kenapa menurut agama dan kepercayaan ini tidak lepas dari menurut saya adalah latar belakang sejarah, di mana negara Indonesia ini beragam dan setiap keberagaman itu memiliki batasan. Dan tentu mungkin ini juga untuk mencegah terjadinya konflik karena setiap agama memiliki batasan masing-masing. Ketika berbeda lah, ini yang menjadi mungkin masih belum dasar ya, tapi saya tidak tahu pastinya seperti apa. Itu menurut pendapat saya pribadi, mungkin karena faktor itulah kemudian bagi masyarakat yang ingin menikah berbeda agama, itu biasanya yang saya tahu tentu mereka akan ke luar negeri. Menikah di luar negeri, baru kembali lagi ke Indonesia untuk tinggal di sini. Begitu. Cuman sejauh ini ya tentu karena produk itu adalah produk hukum yang sangat lama, tahun 74, sekitar sudah 50 tahun lebih ya. Sudah 50 tahun lebih, tentu banyak masyarakat yang melihat bahwa perkembangan zaman sudah sangat cepat, sangat dinamis dan menginginkan itu. Saya kira mengenai keinginan seperti itu bisa untuk disampaikan melalui legislatif, karena beliau-beliaulah yang membuat rancangan. Kami hakim ini hanya melaksanakan dari apa yang dibuat oleh mereka, hanya menegakkan, bahasanya begitu. Hanya aparat penegak hukum itu kan tugasnya hanya menegakkan peraturan perundang-undangan, walaupun tidak kaku dalam arti peraturan itu berbunyi seperti itu, namun ketika keadilan tidak dapat ditegakkan melalui peraturan yang secara tertulis, tentu kita juga harus untuk menjangkau keadilan itu dengan cara yang lebih arif dan bijaksana. Karena kalau bagi saya tidak saklek kepada peraturan. Mungkin ada bagi sebagian orang yang beranggapan ya yang tertulis itu itulah yang harus dilaksanakan. Karena terkadang ketika tertulis tapi tidak memberikan keadilan dan pemanfaatan seperti itu. Makanya kita hakim juga diberikan kewenangan untuk menggali untuk mencapai tujuan dari keadilan dan
kemanfaatan. Ya, demikian Pak Tony, bagaimana? Berarti dalam konteks hukum sebagai sebuah hukum dinamis, maka bisa saja ya hukum perkawinan ini bukan tidak mungkin akan berkembang sesuai kebutuhan demi dasar keadilan dan kemanfaatan tadi, Pak ya. Saya kira DPR tentu memiliki kewenangan ya, karena setiap tahun masuk prolegnas, program legislasi nasional, mana-mana undang-undang yang dirasa perlu untuk yang sudah tidak sesuai dengan tuntutan zaman untuk diperbaiki, dan saya kira mungkin itu akan menjadi program dari DPR atau biasanya melalui judicial review ke Mahkamah Konstitusi. Ketika dikabulkan tentu itu harus dilaksanakan oleh aparat penegak hukum, seperti undang-undang yang perubahan tentang Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2000 berapa itu yang terbaru itu, untuk masalah umur, ketika Mahkamah Konstitusi menaikkan batas umur dari 16 yang perempuan menjadi 19 tahun, dan itu kan menurut MK adalah open legal policy, kebijakan yang bersifat terbuka, dan tentu di situ sudah dilaksanakan, perkembangannya sudah dilaksanakan oleh DPR melalui revisi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74 secara terbatas ya, hanya mengenai itu. Tapi kalau yang lain masih belum dilakukan pembahasan oleh DPR, tapi saya kira mungkin nanti ke depan itu bisa masuk di dalam pembahasan juga. Baik, terima kasih. Terima kasih, Pak. Ya, terima kasih Pak Tony untuk pertanyaannya. Mungkin sebelum lanjut Pak, saya izin bertanya. Menurut Pak Ubed sendiri, urgensikah undang-undang perkawinan itu kemudian diubah jika kita melihat perkembangan zaman dengan nilai-nilai yang masyarakat yang makin hari ada saja yang berubah, ada saja yang baru. Menurut Pak Ubed sendiri bagaimana Pak? Ya, saya kira begini, mengenai perubahan undang-undang, DPR itu memiliki kewenangan untuk melakukan aspirasi masyarakat ya, penyerapan aspirasi. Di dalam penyerapan aspirasi, karena DPR itu mewakili dari yang namanya masyarakat. Nah, disitulah fungsi aspiratif seorang DPR itu berjalan. Apakah masyarakat kebutuhan saat ini adalah itu atau tidak, tentu ya saya tidak paham juga, karena saya bukan anggota DPR, tidak turun ke bawah, artinya jarang sekali untuk hampir tidak pernah, karena tidak memiliki kewenangan untuk melakukan penyerapan aspirasi masyarakat. Tapi saya kira undang-undang itu, fenomena yang terjadi itu sangat cepat. Makanya, dan yang selalu tertinggal itu adalah peraturan. Itu yang menjadi prinsip bahwasannya peraturan itu tidak akan bisa mengejar fenomena. Itu yang harus kita garis bawahi. Karena undang-undang itu lahir karena ada sebuah fenomena yang terjadi. Contoh undang-undang terorisme, di mana undang-undang itu lahir ketika ada peristiwa bom Bali dan sebagainya, baru lahirlah undang-undang itu. Artinya ada fenomena dulu, baru lahir sebuah peraturan. Karena kalau berbicara tentang peraturan tentu tidak akan bisa menjangkau ya, sangat sulit untuk menjangkau yang terjadi di masa depan. Contoh mengenai yang saat ini berkembang mengenai digital, transaksi digital, di mana kan sekarang sudah ada kripto dan sebagainya. Artinya undang-undang itu juga masih belum mengejar sampai ke sana. Padahal itu sudah menjadi dasar harusnya bagi hakim ketika ada perselisihan mengenai permasalahan seperti itu. Kami pun terkadang melihat kalau ada sengketa kripto ini dasarnya kami apa untuk pijakan, karena kan itu perkembangan yang baru dan itu belum ada dasar hukumnya. Makanya tidak boleh.
Makanya itulah yang perlu untuk dilakukan. Dan meskipun demikian, saya kira ketika ada undang-undang baru, saya kira itu juga tidak akan menjawab begitu ya. Karena pasti akan ada fenomena lagi yang baru. Ketika sudah ditetapkan ada fenomena lagi dan undang-undangnya akan tertinggal kembali. Tentunya akan seperti itu. Tapi itulah yang memang sering terjadi ya. Problem-problem hukum tentu seperti itu. Iya Pak. Iya Pak Ubed, terima kasih Pak Ubed. Ya. Baik, saya melanjutkan Pak Ubed untuk izin Ya. membacakan pertanyaan dari chat box. Sudah ada dari seorang mahasiswi Fakultas Hukum UKDC, Luisa, Ya. bertanya bahwa terkait dengan perceraian, apakah dalam hukum Islam juga mengenal asas mempersulit perceraian, ataukah tiap gugatan yang diajukan oleh istri atau didului talak oleh suami pasti selalu diputus cerai oleh hakim? Bagaimana Pak? Sama prinsipnya. Prinsip perceraian di dalam hukum Islam itu, khususnya di pengadilan agama itu asasnya tetap dipersulit. Artinya masyarakat yang ingin bercerai itu tidak mudah. Karena asas dasarnya seperti itu. Makanya untuk memisahkan orang, karena ini kan memisahkan sesuatu. Artinya dari yang diperbolehkan menjadi tidak diperbolehkan menjadi yang diperbolehkan ataupun sebaliknya. Makanya itu tentu pertanggungjawabannya tidak hanya di dunia. Karena menurut hukum agama kan seperti itu. Mungkin kalau secara hukum negara kita hanya bertanggung jawab di negara saja. Tapi kalau secara hukum agama kan tidak seperti itu. Artinya kita juga akan bertanggung jawab. Makanya ketika akan memisahkan orang tentu kita harus betul-betul melihat bahwa perkawinan ini sudah masih bisa disatukan atau dipertahankan atau tidak. Ketika tidak, itu ya ini yang bisa untuk diceraikan. Artinya apakah harus ada talak atau tidak, atau cerai, perkataan perceraian dari seorang suami atau tidak? Saya kira tidak juga. Saya kira tidak juga. Karena justru perceraian yang semacam itu atau yang dilakukan di luar pengadilan itu kami menyebutnya adalah liar, talak liar atau perceraian secara liar, dan itu tidak diakui di hukum Islam yang dianut di negara kita. Karena kalau semacam itu tentu orang akan sangat mudah memisahkan atau menceraikan istrinya. Makanya salah satunya dengan pengadilan agama ini lahir adalah untuk mempersulit itu. Makanya ketika saya katakan mediasi begitu, banyak orang bertanya, kami sudah, ya itu tidak bisa dianggap. Artinya itu menurut kami ya di pengadilan, kalau itu dianggap tentu semua orang bercerai dengan mudah begitu. Seperti itu. Iya, baik Pak. Bagaimana teman-teman, Luisa, itu jawaban dari Pak Ubed? Semisal belum ada, saya mungkin menambahkan Pak, pertanyaan tadi dari yang jawaban yang sudah Pak Ubed sampaikan, bahwa selama ini Pak, selama Pak Ubed kemudian menjalankan tugas dalam pengadilan agama, ketika menghadapi perkara perceraian Pak, perkara perceraian itu kemudian apa yang menjadi pertama latar belakang, kemudian indikator-indikator untuk kemudian Bapak memutuskan menceraikan atau tetap atau tidak menceraikan para pihak yang memohon untuk ada dalam perceraian ini Pak? Boleh Pak, silahkan. Kalau di pengadilan agama tentu yang dilihat pasangan itu masih bisa dipertahankan atau tidak rumah tangganya. Karena kalau sudah tidak bisa dipertahankan, tapi gugatan itu ditolak, tentu justru akan menimbulkan bahaya bagi pasangan suami istri itu. Bisa-bisa saling membunuh kan, karena sudah tidak rukun lagi, apalagi yang melakukan KDRT dan semacam itu. Nah, ini kan justru akan membahayakan. Makanya kami di sini di dalam memeriksa perkara perkawinan itu, khususnya perceraian, akan melihat sejauh mana sih
rumah tangga ini masih bisa dipertahankan atau tidak. Bahkan ada juga yang tidak ada masalah itu tiba-tiba mengajukan. Makanya di situ seringkali kami berikan nasihat, artinya kami tidak memudahkan orang bercerai. Makanya kami sulit ya. Termasuk ya sering banyak sekali kejadian yang mana orang tidak jadi bercerai. Termasuk saya hakim di Pengadilan Agama Selat Panjang itu jumlahnya 4. Jumlahnya ada 4. Tentu saya masuk sebagai hakim anggota, dan di dalam hakim pemeriksa perkara tentu tidak boleh untuk melakukan mediasi secara aturan ya. Jadi hakim yang dapat menjadi mediator itu kan hakim yang di luar pemeriksa perkara. Cuman kemarin ketika ketua dan wakil pindah, hakimnya tinggal 2. Sehingga mau tidak mau ya kamilah yang menyidangkan dan melalui hakim tunggal, dan yang satunya melakukan mediasi. Keterpaksaan, dalam hal keterpaksaan karena jumlah hakim tinggal 2, lah disitulah saya baru bisa melakukan mediasi. Dan selama saya melakukan mediasi sudah 2 kali saya merukunkan. Jadi tidak jadi bercerai karena saya maksimalkan di dalam mediasi itu. Oke, baik Pak. Berarti Oke, memang sekarang kita tidak bisa lagi karena hakimnya sudah 4 lagi kan. Oh, sudah 4. Berarti Bapak tidak bisa lagi untuk melakukan mediasi ya Pak? Baik Pak. Ada lagi dari rekan-rekan mahasiswa yang ingin bertanya, memberikan pertanyaan? Ini hal baru ya bagi mahasiswa Fakultas Hukum UKDC khususnya, karena tadi sudah disampaikan juga oleh Bu Dekan, memang tidak ada materinya, tidak ada mata kuliahnya Pak. Jadi memang karena mungkin ini dasarnya adalah harus ada hukum Islam dulu ya Pak, ada materi pembelajaran hukum Islam, baru kemudian dia ke hukum pidana Islam, hukum perdata Islam, baru kemudian dia terbagi-bagi dan banyak bidang lagi dalam hukum Islam. Mari teman-teman, ada lagi yang ingin bertanya, resen atau melalui chat box, karena perkara-perkara ini rekan-rekan nanti akan rekan-rekan temukan juga ketika sudah ada dalam dunia kepengacaraan, sudah menjadi lawyer. Tiba-tiba nanti ada yang datang untuk, Pak, saya ingin berkonsultasi terkait perkara ini. Baik Pak, sudah ada lagi Pak seorang mahasiswi atas nama Maria Rosalin Pak dari Fakultas Hukum UKDC juga bertanya kepada Pak Ubed terkait nikah siri Pak. Seperti yang diketahui, jika nikah siri hanya diakui di mata agama namun tidak di mata hukum, lalu bagaimana dengan status anaknya berkaitan dengan pembagian waris ke depannya Pak? Silakan Pak. Ya, yang jelas nikah siri itu kan nikah yang tidak dicatat secara administrasi sehingga proses pembuktiannya bagaimana? Ini yang kemudian yang dilakukan oleh hakim dalam memeriksa perkara itu kan menggunakan proses pembuktian. Lah, bagaimana untuk menunjukkan hubungan dia dengan orang tua kandungnya ketika dia tidak dapat atau tidak memiliki bukti pernikahan seperti buku nikah. Makanya di situ biasanya anak yang nikah siri tentu secara negara tentu tidak bisa untuk membuktikan, karena di situ tujuannya adalah proses pembuktian. Ya. Itulah yang menjadi penekanan di dalam anak yang hasil perkawinan nikah siri. Makanya ketika nikah siri itu solusinya kalau di dalam Islam itu adalah melakukan isbat nikah. Jadi contoh begini, si A dan si B nikah secara siri, dan itu fenomenanya terjadi banyak sekali Pak, permasalahan. Tidak dalam arti bukan berarti dia tidak nikah secara resmi, tidak. Jadi terkadang begini, apalagi kayak di kepulauan, di daerah kepulauan itu KUA-nya itu jauh, KUA-nya jauh sehingga
dulu zaman dahulu kayak di daerah saya itu, ini yang hasil saya selama ini ya. Kenapa kok banyak orang belum punya buku nikah yang menjadi problem? Ternyata bukan berarti mereka tidak nikah resmi. Dulu mereka nikah resmi, tapi istilahnya sama pencatat pernikahan atau mudin itu tidak langsung dibuatkan buku nikah karena dia ke KUA itu harus nyebrang berkali-kali, biayanya berat. Makanya biasanya pencatat nikah itu biasanya mengumpulkan dulu. Kalau hanya satu, duitnya kurang untuk bikinkan, untuk nyebrang itu. Makanya ditunggu sampai mungkin 3 atau 5 orang yang dinikahkan, baru dia berangkat untuk membikinkan buku nikah. Nah, terkadang ketika dia nunggu itu, entah beliau meninggal atau sudah pensiun, sehingga yang tadi sudah dinikahkan tidak punya buku nikah akhirnya. Problemnya seperti itu. Itu problem-problem teknis ya, bukan berarti dia tidak nikah resmi. Nah, itu. Sedangkan orang kan merasa, saya kan dulu sudah ngurus, sudah keluar duit untuk buku nikah. Begitu. Tapi ternyata belum punya buku nikah lagi. Ini problem-problem ternyata. Nah, makanya itu disitulah ketika anak itu lahir, ketika dia menikah secara hukum Islam begitu, tentu yang diakui adalah pernikahan itu dilakukan secara tempusnya kapan. Kan begitu. Ketika saat ini, tapi anaknya sudah lahir. Kalau dia nikah secara biasa, anak ini tidak akan bisa masuk. Nah, makanya solusinya adalah isbat nikah. Ketika isbat nikah, maka itu bisa ditarik anak itu. Bisa ikut serta. Jadi nikahnya bukan saat itu, tapi nikah ketika nikah pertama kali kapan? Istilahnya hanya mensahkan nikah yang dahulu. Mensahkan nikah yang dahulu sehingga anaknya bisa tercover. Itu solusi. Nah, tapi tentu itu juga tidak mudah. Artinya tetap harus dibuktikan memang betul enggak dia nikah dulu. Pada saat itu dia menikah atau tidak, atau jangan-jangan dia ngaku-ngaku menikah. Nah, itu kan tentu menjadi persoalan ya, artinya menjadi persoalan karena ini kan membolehkan sesuatu yang tidak boleh. Orang yang tidak menikah resmi itu kan artinya tidak boleh, tapi kan dengan adanya isbat itu menjadi boleh. Sesuatu yang tidak boleh menjadi boleh, ini tentu itu tanggung jawab yang sangat besar ya bagi kami hakim, tidak hanya di dunia tapi nanti pertanggungjawabannya di akhirat. Begitu kan, membolehkan sesuatu yang tidak boleh, tentu harus ada dasar bagi kami untuk berhati-hati, itu penting juga seperti itu. Iya Pak, jadi memang seorang hakim, Bapak khususnya selalu harus dihadapkan dengan memilih satu kebijaksanaan dalam menerapkan hukum ya Pak. Ketika ini misalnya ada, ya udah saya sebagai hakim harus dengan sebijaksana, dengan sebijaknya harus memutus perkara agar kemudian ada keadilan di antara kedua belah pihak. Suatu peran yang saya pikir tidak mudah Pak, tidak mudah untuk mengambil satu kebijaksanaan itu Pak. Mungkin sedikit Pak, saya tambahkan. Kalau di Jawa ini ketika hakim itu mengalami kekerasan itu cepat viral. Tapi tidak kalau di daerah Pak. Saya berkali-kali juga dimarah sampai digebrak meja berkali-kali, itu sering. Cuman kan ya kalau di luar Jawa itu kan apa ya, untuk viral itu jarang, apalagi kami kan bukan orang yang memviralkan. Karena untuk viral itu tentu masyarakat yang memviralkan kan, atau advokat begitu ya dan sebagainya. Tapi kalau hakim kan tidak seperti kejadian seperti di Jember kemarin. Nah, cuman kalau saya pernah beberapa kali juga mengalami semacam itu, tidak ada yang tahu mungkin kan. Oke, baik Pak, saya lanjut. Ini 2 pertanyaan terakhir Pak. Ya. Mungkin nanti Pak Ubed bisa menjawabnya secara langsung. Yang pertama dari Marcelo Pak, Marcelo Ivan dari Fakultas Hukum UKDC juga dia bertanya soal bila poligami dilakukan secara sah menurut hukum, untuk pembagian warisnya seperti apa Pak? Itu yang pertama. Yang kedua ini dari mahasiswi Fakultas Hukum UKDC juga atas nama Veronica, bertanya, dia sampaikan bahwa hukum yang kita ketahui bersifat dinamis, tentu ada
alasan-alasan yang baik ketika poligami dulunya dilakukan berdasarkan hukum Islam. Namun untuk saat ini menurut dia Pak, menurut Veronica, poligami banyak yang disalahgunakan, di mana dari pihak perempuan menjadi korban terlebih dalam undang-undang perkawinan yang bertujuan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal. Namun menurut Veronica, ada banyak rumah tangga yang justru menjadi kurang baik akibat poligami. Hubungan yang menjadi kurang harmonis antara suami dengan istri yang pertama, istri dengan istri kedua, dan kurang harmonis di dalam keluarga. Jadi kita tahu bahwa ketika poligami kan istri bisa lebih dari satu Pak, dan kemudian ada ketidakharmonisan. Itu Pak yang keduanya masih dengan tema poligami Pak. Bisa silahkan dijawab Pak, 2 pertanyaan terakhir ini. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih Pak ya. Jadi masalah poligami. Yang pertama, poligami itu syaratnya berat. Syaratnya berat. Kami mengizinkan poligami itu secara peraturan perundang-undangan itu berat. Yang pertama adalah dia harus ada persetujuan dari istri pertama. Jadi tanpa ada persetujuan hakim tidak akan berani mengabulkan. Yang kedua, ketika orang itu akan menikah kembali ke poligami, maka dia di situ dituntut untuk menjelaskan tentang harta bersama dengan istri pertama. Artinya harta yang diperoleh selama masa perkawinan dengan istri pertama sampai dengan saat itu menjadi harta bersama antara dia dengan istri pertama. Namun ketika sudah menikah, tentu harta bersama yang diperoleh itu menjadi harta bersama bertiga. Ibaratnya seperti itu. Makanya di situ ketika sidang poligami, seorang yang mengajukan permohonan poligami harus melampirkan harta yang dimilikinya supaya tidak terjadi perselisihan ketika pembagian harta bersama nantinya. Karena kan orang baru, ibarat begini, istri yang kedua itu kan orang baru. Tiba-tiba dia mendapat harta yang tidak dia peroleh sebelumnya. Padahal harta yang diperoleh itu hanya harta yang diperoleh antara suami dan istri yang pertama saja. Tentu itu tidak bisa masuk ke dalam harta itu. Makanya di situ harus dibatasi harta antara suami dan istri yang pertama itu sampai di situ. Tapi setelah dia menikah lagi, tentu harta yang didapat oleh suami itu akan menjadi harta bersama bertiga. Sehingga jelas tidak ada persoalan dan problem. Nah, terkait dengan poligami itu, makanya bagaimana ketika semakin tidak baik, makanya disitulah fungsi dari poligami secara terang, istilahnya secara hukum diakui oleh hukum, itu dia harus mendapat persetujuan. Mungkin bagi masyarakat yang tidak mengetahui atau yang menikah poligami liar begitu, menikah liar, poligami secara liar, itu istri pertama tidak tahu, makanya terjadi perselisihan kemudian. Istri pertama tidak tahu, nah, akhirnya marah-marah dan sebagainya. Tapi kalau secara resmi istri pertama akan didengar. Dan itu harus ada persyaratan juga untuk dikabulkan. Tidak serta-merta orang yang mengajukan poligami itu dikabulkan. Walaupun dia istri pertama sudah memperbolehkan, sudah melampirkan harta, tidak serta-merta. Artinya harus ada alasan mendesak yang itu dapat dikabulkan, seperti istrinya sudah tidak mampu memberikan keturunan, istrinya sakit bertahun-tahun dan sebagainya. Itu yang alasan-alasan yang diantara yang bisa dikabulkan. Tanpa ada alasan semacam itu hanya karena pingin saja, katakan hobi poligami, ya tidak bisa. Tidak bisa. Seperti itu ya, karena asasnya adalah asas mempersulit ya. Di dalam perkawinan itu asasnya asas mempersulit. Ya baik, terima kasih Pak Ubed untuk tanggapan yang saya pikir cukup menjawab kedua pertanyaan ditanyakan oleh Celo tadi dan Veronica. Untuk soal poligami, rekan-rekan bisa nanti nonton, saya memberikan saran ini, nonton nanti di acaranya Kak Najwa Shihab, itu dia sempat dengan timnya melakukan satu riset soal poligami, terjun ke lapangan untuk menanyakan beberapa orang terkait dengan poligami ini gitu. Menambah sebagai bahan belajar mandiri. Silakan, Pak Ubed.
saya bertugas untuk poligami, saya dua kali menyidangkan perkara poligami, dan itu resmi, artinya istri pertama kami dengar keterangannya supaya yaitu tadi tidak liar ya, poligami liar. Biasanya yang ditafsirkan masyarakat kan poligami liar, istrinya tidak tahu, yang jadi persoalan. Ya, baik, terima kasih Pak. Oke, kita telah ada di penghujung sesi kuliah umum ini. Saya mengucapkan terima kasih banyak untuk semua rekan-rekan mahasiswa yang sudah menyampaikan pertanyaannya. Ada Pak Tony tadi, ada Luisa, ada Maria Rosalin, ada Celo, dan yang terakhir ada Veronica. Semoga yang teman-teman yang belum sempat untuk bertanya, kita bisa nanti bertanya atau paling tidak mencari sumber dan referensi lain untuk mempelajari soal hukum Islam ini nantinya ke depan. Nah, terima kasih juga Pak Ubed sudah menanggapi pertanyaan dan juga sudah boleh memberikan materi kuliah umum di pagi hingga siang hari ini. Sebelum menutup sesi kuliah ini Pak, saya mohon Pak Ubed memberikan wejangan, nasihat ataupun bahkan motivasi bagi kami semua dalam berkuliah Pak. Silakan Pak Ubed. Terima kasih Pak. Jadi mungkin ini apa ya istilahnya, semangat bagi adik-adik mahasiswa karena tentu ke depan akan masuk ke dalam dunia kerja. Jika adik-adik juga ada yang memiliki cita-cita keinginan menjadi hakim, tidak harus di pengadilan agama tentunya kan, karena dunia pengadilan ada peradilan umum, militer, tata usaha negara, dan agama. Artinya mulai saat ini bisa mulai dilakukan persiapan, baik itu secara keilmuan maupun yang terpenting adalah masalah etika, karena yang kita tahu saat ini proses untuk masuk menjadi hakim itu lebih berat ya, lebih berat karena juga akan dilihat juga etikanya bagaimana selama ini, dan saat ini dunia pengadilan saya kira semakin baik dengan adanya program zona integritas, artinya itu yang kami di pengadilan sudah berupaya untuk tidak melakukan KKN, dan mohon kami juga dibantu oleh masyarakat, khususnya adik-adik yang nantinya menjadi dasar untuk melakukan perbaikan. Saya kira negara ini butuh orang-orang yang baik untuk menjadi lebih baik ya di dalam bidang apapun, khususnya di dalam bidang penegakan hukum. Ini itu saja Pak. Terima kasih banyak Pak Ubed. Negara itu butuh orang yang baik agar menjadi lebih baik. Terima kasih Pak. Perlu saya sampaikan Pak bahwa kampus kita Universitas Katolik Dharma Cendika punya moto Scientia et Moralis Pak, yang artinya berilmu dan bermoral. So tadi Bapak sampaikan bahwa jika ingin menjadi hakim bukan hanya ilmu tapi juga etika. Mari kita punya core sama-sama mahasiswa UKDC khususnya Fakultas Hukum. Mari kita juga bisa mewujud nyatakan moto itu berilmu dan juga bermoral. Terima kasih banyak Pak Ubed untuk motivasi wejangan dan kuliah umumnya di pagi hari ini. Terima kasih untuk rekan-rekan yang sudah berpartisipasi juga. Saya moderator Ian Anakota pamit undur diri. Saya serahkan selanjutnya kepada saudari MC. Silakan saudari Lisa. Baik, terima kasih moderator. Mengingatkan kembali untuk para peserta agar nanti tidak lupa untuk mengisi link yang akan dibagikan oleh panitia melalui kolom chat Zoom. Dan sebelum menutup acara pada siang hari ini, kami sejak panitia akan memberikan sertifikat secara simbolis yang akan diberikan oleh Ibu Dekan kepada yang pertama, kepada Bapak Ubed Bagus Razali, Sarjana Hukum Islam. Kepada Ibu Dian, kami persilahkan. Selamat siang, Bapak Ubed. Terima kasih banyak. Saya tadi memang hanya mengikuti yang depan dan belakang, Bapak. Mohon maaf. Tapi saya sempat mendengarkan tentang apa yang Bapak sampaikan terkait dengan zona integritas. Itu menurut kami memang sangat penting untuk saat ini juga masyarakat memahami supaya stigma buruk terhadap pengadilan itu juga semakin hilang, berkurang, dan kepercayaan kepada pengadilan agama, kepada pengadilan negeri, PT UN pun semakin bertambah.
Untuk itu, saya mengucapkan terima kasih untuk waktu yang diberikan kepada Bapak Ubed, juga untuk setiap pengetahuan yang diberikan pada kami, yang dibagikan pada siang hari ini. Semoga bermanfaat untuk kami semua. Terima kasih banyak Bapak Ubed. Sama-sama, Ibu. Baik, terima kasih Bu Retno. Untuk yang kedua, akan diberikan kepada moderator pada acara siang hari ini, kepada Bapak Martisan Yeksi Ianakota, Sarjana Hukum, Magister Hukum. Waktu dan tempat dipersilahkan. Terima kasih kepada Pak Ian, selaku Kepala Laboratorium Hukum, Fakultas Hukum Universitas Katolik Dharma Cendika, untuk segala effort dan juga untuk segala upayanya membuat kuliah umum serial ini. Semoga bisa dibuat pembelajaran yang sangat baik untuk teman-teman secara ke depan. Terima kasih Pak Ian untuk segala sumbangsinya. Terima kasih banyak Bu, sama-sama. Baik, terima kasih Bu Retno atas perkenanannya untuk memberikan sertifikat. Selanjutnya diharapkan kepada seluruh peserta untuk dapat menyalakan kamera karena kita akan masuk ke dalam sesi foto bersama. Kepada yang bertugas, kami persilahkan. Ada 3 slide ya. Slide pertama. Terus slide kedua. Akhir slide ketiga. Ya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Sebelum meninggalkan acara kuliah umum pada siang hari ini, kami umumkan juga kepada seluruh peserta bahwa serial kuliah umum selanjutnya tentang proses administrasi penyelesaian perkara perdata dan pidana dalam pengadilan agama akan dilaksanakan pada tanggal 12 Desember, serta informasi mengenai sertifikat dan materi akan diberitahukan lanjut di WhatsApp Group. Baik, tak terasa kita sudah ada di penghujung acara, dan kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh peserta, serta Bapak Ubed, selaku narasumber pada siang hari ini. Dan juga pada siang hari ini, kami mewakili panitia, mengucapkan mohon maaf atas kesalahan maupun kekurangan yang kami lakukan selama berlangsungnya acara. Hadirin sekalian, sampai jumpa kembali ke dalam acara serial kuliah umum selanjutnya. Salam sehat dan sukses untuk kita semua. Pak Ubed, terima kasih. Salam Terima sehat. kasih, Pak Ubed. Assalamualaikum. Mari Pak Ibu, Salam Dekan, sehat ya, mari Pak. Bapak. Terima kasih. Iya, Mungkin Pak. pamit dulu Matur nuwun, meninggalkan Ki. ruangan. Matur nuwun, Bapak. Oke, sama-sama. Assalamualaikum, Pak. Terima kasih, Bu Dekan, sudah meluangkan waktu. Sama-sama Pak Ian. Saya masuk lagi ke ruangan ya. Semangat, Bu. Semangat. Tugas menanti. Oke, terima kasih semuanya rekan-rekan mahasiswa sudah boleh